Bantuan sosial tunai BST dari Kementerian Sosial untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Lampung Timur tercatat paling tinggi ditemukan data double sebagai penerima bantuan sosial lainnya dibandingkan Kota Metro maupun Lampung Tengah. Heri, Kepala Cabang Pos Kota Metro, mengatakan, data yang diterima oleh kantor pos cabang Metro merupakan data berupa fisik berisikan daftar penerima BST yang disebut dengan danom alias data nominasi. Dia memastikan bahwa penerima bantuan yang namanya tertera dari danom pasti mendapatkan surat pemberitahuan meskipun ada kemungkinan surat itu terlambat sampai kepada penerima. Danom direkap. Rekapan itu yang diinformasikan dari tingkat desa hingga dinas sosial bersamaan dengan lampiran berupa surat pemberitahuan kepada masyarakat yang namanya tertera di danom dan kami membayarkan berdasarkan data itu. Kendati begitu, Heri juga menemukan dalam satu kartu keluarga selain sebagai penerima BST juga mendapatkan bantuan dari program pemerintah jenis lainnya. Di Kota Metro tercatat sekitar 200 laporan data penerima bantuan ganda. Lampung Timur 1.700 laporan dan di Lampung Tengah sebanyak 6 laporan. Saat ini kami sudah melaporkan ke kantor pusat katanya beberapa hari yang lalu. Meski sudah melaporkan ke pusat, Heri tidak yakin pada pembagian bantuan sosial tunai tahap 2 nanti penerima bantuan ganda ini tetap menerima kembali atau tidak. Hal ini belum bisa dipastikan karena danom tahap selanjutnya belum diterima oleh cabang kantor pos Metro, ujarnya. Wahyu Apriansah, Lantai News TV melaporkan dari Kota Metro. Kantor pos Metro. Kantor pos Ya. Metro. Jadi tujuan kami dari Lantai News TV ini Ya, ingin kerjasama, Pak. betul. Kerjasama untuk mengenai yang mendapatkan BST di Lampung Timur, Lampung Tengah ataupun Kota di Metro. Kota Metro. Nah, kita membutuhkan atas nama yang mendapatkan, Pak. Ya. Membutuhkan untuk supaya masyarakat di Indonesia ini benar-benar mendapatkan yang data dari Kementerian Kesehatan. Ya. Nah, kami mohon penjelasan dari Bapak. Baik, ya. Yang ada di kantor pos Metro ini apa aja? Baik. Baik, terima kasih ya. Jadi begini, data menyeluruh terkait dengan penerima memang ada melalui kantor pusat kami terima ya. Nah, kita menerima fisik daftar nominasi. Daftar nominasi itu adalah daftar penerima berupa fisik yang nanti kita akan siap bayarkan. Lampirannya apa? Surat pemberitahuan. Jadi data fisik nanti kita rekap ya, danom itu namanya daftar nominasi. Itu kita rekap. Ada berapa per desanya? Desa ini ada sekian sekian. Kita bikin rekapan. Rekap itu kami informasikan ke kecamatan atau desa atau dinas sosial bahwa desa ini menerima sekian, desa ini sekian, desa ini sekian. Terus lampirannya apa? Surat pemberitahuan. Ini penerima itu namanya ada di surat pemberitahuan. Bisa dibagikan surat pemberitahuan. Baru kami jadwalkan. Nanti untuk desa ini hari apa kita bayarkan, desa ini hari apa. Nah, mereka untuk mengambil kan membawa surat pemberitahuan. Nanti kita cocokkan dengan daftar nominasi tadi, daftar danom tadi, nama-nama tersebut. Nah, itulah ada nama tersebut kita bayarkan. Nah, pasti menunjukkan SP. Kalau ada SP pasti ada di danom. Ketika tidak ada SP, ya kita coba klarifikasi, kita lihat apakah memang SP-nya belum nyampe atau bagaimana. Nah, sehingga kalau terkait dengan daftar nama yang misalkan ada nggak sih data lengkap nama dan lain-lain, kami hanya berpatokan ke daftar nominasi itu tadi, yang fisiknya Pak. Kami nggak pernah terima gitu kan, nggak terima data apa yang misalkan ini data untuk Metro atau Lampung Tengah, Lampung Timur seperti itu. Jadi ya kalau misalkan kita mau cek, silakan aja cek di daftar nominasinya. Jadi kita mempunyai data. Ya, daftar nominasi itu sudah kami bagikan ke kantor bayar ya, di Lampung Timur itu ada sekitar 12 kantor pos yang bisa membayarkan. Walaupun kami juga membayarkan di komunitas juga untuk mendekatkan ke masyarakat. Misalkan Pasir Sakti itu kan kalau wilayah kerjanya kantor pos Jabung. Sana kan ke Jabung, kejauhan kami dekati gitu. Kita yang bayarkan di sana. Dengan membawa danom, SP sudah kita sebar ke mereka. Mereka akan tahu yang datang tuh pasti yang menerima SP.
Jadi seperti itu Pak kondisinya di kami. Dari pos sendiri yang sudah terjadi di bawah itu seperti apa Bang? Realita yang terjadi di bawah? Gini, kami membayarkan sesuai dengan daftar yang ada pertama itu ya. Karena dasar untuk membayarkan adalah ada di Danau dan KPM menunjukkan surat pemberitahuan. Nah, ada informasi mungkin penerima dalam satu kakak di beberapa orang atau penerima bantuan lain muncul di situ. Nah, kita melakukan koordinasi untuk kasus seperti itu, kami koordinasi dengan baik dinas sosial, desa maupun kecamatan. Nah, jadi kita mengharapkan juga informasi dari aparat sampai ke desa itu terkait dengan data tersebut. Karena kesulitan kami menerima data kan gelondongan tuh kan. Kita tidak tahu mana yang double, mana yang itu, yang mendapat bantuan lain. Tapi kan ketika data itu masuk, kami punya kewajiban membayarkan. Cuman kan kita juga nggak bisa menfilter mana yang dapat double, mana yang tidak layak gitu ya. Nah, untuk men-sharing itu, menyaring itu tadi, ya kita minta bantuan dari aparat sampai ke desa, termasuk ke dinas sosial sendiri. Sejauh ini untuk di Metro sendiri sudah berapa yang dari aparat desa atau kecamatan melaporkan bahwasanya itu ada yang double? Ada yang double. Di Metro sudah ada. Saya lupa lagi datanya, sekitar 200-an atau berapa. 200-an. Kalau untuk Lampung Timur, Pak? Lampung Timur bahkan itu bisa 1.700-an kalau nggak salah. 1.700 yang sudah masuk. Ya, yang laporan sudah masuk data double itu. Data. Kalau Lampung Tengah sendiri? Nah, Lampung Tengah karena kami masih menunggu data dari kantor pos cabang kami, ya, kami masih mengkompilasi. Artinya hingga saat ini kita ada masih 6 yang sudah saya kenali, yaitu laporan daripada Pak Camatnya, Pak ini ada dikembalikan karena dia tidak layak gitu kan. Nah, itu saya catat dan kita laporkan ke pusat. Ada kemungkinan nggak Bang setelah dilaporkan itu ternyata di tahap kedua nanti yang sudah kita laporkan masih dapat lagi? Saya tidak bisa memastikan karena belum kelihatan. Kalau sudah daftarnya kami cek muncul, ya berarti muncul. Tapi kalau nggak ada, tidak ada. Gitu. Cuman ya itu tadi dasarnya kami harus melihat fisik dulu gitu kan. Kita ketika mendapatkan daftar itu kita akan periksa lagi. Kalau misalkan muncul lagi ya kita akan kasih tanda bahwa itu tidak boleh dibayarkan. Seperti itu Pak.